Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai' wassalatu wassalamu alal hadiyal basir wasirajil munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila yaumiddin. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk tetap belajar bersama, yaitu mengkaji surat Al-Baqarah ayat 26. Semoga dengan mengkaji ini kita terus bisa menambah wawasan isi kandungan Al-Quran yang penuh dengan hikmah di dalamnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Sang Pemberi petunjuk dan berita gembira serta pelita yang terang bercahaya. Semoga salawat senantiasa dicurahkan kepada beliau dan kepada segenap keluarga beliau yang teriring salam hingga hari pembalasan. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 26. Dengan mengkaji ini semoga kita semakin yakin dan bertambah beriman bahwa Allah menciptakan semua makhluknya itu penuh dengan ibrah, dan kita bisa mengambil hikmahnya yang luar biasa. Kadang juga sulit dinalar sehingga kita harus terus-menerus mempelajari dari cabang-cabang ilmu Al-Quran dengan keterbatasan ilmu kita. Namun harus tetap semangat untuk belajar bersama, walaupun hanya satu ayat yang insya Allah banyak yang bisa kita ambil dari ibrah tersebut. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, saya awali dari hikmah di balik penciptaan lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadrib. Lafal yadribu di sini berarti menjadikan. Masalan, secara gramatika bahasa Arab, kata ini berfungsi sebagai maf'ul awal atau objek pertama. Ma lafal ma di sini nakiroh infinitif berfungsi sebagai mausuf atau yang disifati dengan kata-kata setelahnya. Ia berfungsi sebagai maf'ul sani atau objek kedua, sehingga artinya yaitu perumpamaan apapun, atau juga diartikan sebagai penegasan terhadap kehinaan. Maka kata-kata selanjutnya berfungsi sebagai maf'ul sani atau objek kedua. Fa'udzoh, kata ini adalah bentuk mufrad atau tunggal dari fa'ud, yaitu serangga kecil. Fama fauqoha, yang lebih kecil dari itu. Maksudnya Allah tidak akan meninggalkan penjelasannya karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, di dalam tazkiyatun nafs, yaitu kecerdikan yang mengagumkan dimiliki oleh beberapa jenis hewan seperti serigala, lalat, dan laba-laba. Serigala ketika lapar dan tidak mendapati seekor buruan, dia pura-pura mati. Dia menggembungkan perutnya sehingga burung mengiranya mati.
lalu turun untuk makan bangkainya. Saat itulah ia menerkamnya. Kecerdasan yang menakjubkan juga ada pada lalat besar yang dinamai singa lalat. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, Anda lihat ketika dia merasa dan lalat berada di dekatnya. Dia diam tak bergerak seperti mati. Apabila lalat tadi dilihatnya telah tenang dan tidak mewaspadainya, dia merayap sangat hati-hati sampai berada pada posisi dia bisa menjangkaunya. Lalu dia melompat dan menyergapnya. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, perhatikan pula kecanggihan tipu daya laba-laba. Dia membuat jaring sebagai perangkap mangsanya, dan dia bersembunyi di tengahnya. Apabila ada nyamuk atau lalat yang terjerat, dia melompat dan mengisap darahnya. Hewan ini memakai cara berburu dengan jaring dan perangkap. Sedang yang pertama atau singa lalat mengikuti cara berburu anjing dan macan. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, janganlah Anda meremehkan pelajaran dari sesuatu yang remeh, semisal biji sawi dan nyamuk. Sebabnya suatu makna yang berharga dapat diambil dari sesuatu yang remeh. Meremehkan pelajaran dari sesuatu yang hina adalah warisan dari orang-orang yang akalnya tidak bisa menerima kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan lalat, laba-laba, anjing, keledai, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 26 ini. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, alangkah banyak hikmah yang terkandung pada diri hewan yang bisa jadi Anda remehkan dan Anda hinakan ini. Berapa banyak dalil yang terkandung di dalamnya yang menyatakan tentang Sang Pencipta, juga mengenai kasih sayang dan hikmahnya. Tanyailah orang yang ingkar, siapa yang mengilhami hewan-hewan itu untuk membuat tipu daya dan bertindak secara mengagumkan untuk menangkap mangsa yang menjadi makanannya. Siapa yang memberinya kecerdikan ini sebagai ganti dari kekuatan dan kemampuan yang tidak dipunyainya? Sehingga dengan kecerdikan itu dia dapat hidup meski tak memiliki kekuatan. Tiada yang melakukannya selain Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi tahu. Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah Miftahu dari Sa'adi Juz 2 tahun 1416 Hijriah atau 1996 Masehi. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi dan Thariq bin Shihab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati daerah suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Maka dia menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan.
Mereka pun mengatakan, berkorbanlah, walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia pun berkorban dengan seekor lalat. Sehingga mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena itulah dia masuk neraka. Mereka pun mengatakan kepada orang yang satunya, berkorbanlah. Dia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun memenggal lehernya, dan karena itulah dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Atiyah bin Muhammad Salim, Sarhul Arba'in An-Nawawiyah, Juz 2, tertulis halaman 81. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, di dalam medical hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaklah ia menenggelamkannya ke dalam minuman tersebut. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan ini dikuatkan oleh hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada salah satu sayap lalat itu mengandung racun, dan yang satunya lagi mengandung obat. Karena itu apabila dia jatuh pada makanan, maka benamkanlah ia ke dalamnya. Karena sesungguhnya ia jatuh mendahulukan racun dan mengakhirkan penawarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Anas Majid, Sahihu At-Tibi, An-Nabawi, di Ta'wi Kitabi wa As-Sunnati wa Aqwali As-Salati. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Tibun Nabawi, racun dan penawar pada lalat terdapat daya racun dengan indikasi kulit bengkak karena penyakit yang ditimbulkannya, dan penyakit gatal karena sengatan lidahnya. Apabila dia hinggap pada sesuatu yang akan menyakitinya, dia akan melindungi diri dengan senjatanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia menenggelamkannya ke dalam minuman tersebut, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menandingi daya racun itu dengan penawar yang telah Allah tetapkan pada sayap lainnya. Lalu semuanya dibenamkan pada air dan makanan, sehingga zat yang bermanfaat akan menandingi zat racun itu, dengan demikian bahayanya akan hilang. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, teknik pengobatan ini tidak akan diperoleh dari para tokoh medis dan farmakologi, namun muncul dari ranah kenabian. Meski demikian, para dokter yang arif akan tunduk terhadap teknik pengobatan ini dan akan mengukuhkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengakui bahwa teknik ini di luar jangkauan daya pikir manusia. Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, Zadul Al-Ma'di fi Hadi Khairi Abadi, Juz 4. Demikianlah ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 26 yang luar biasa. Kalau kita ambil ibrohnya,
kadang kita tidak akan bisa menjangkau nalar kita. Semoga apa yang kita kaji kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan tambah yakin dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar. Maka itu datangnya dari saya, dan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.